Baik, terima kasih rekan Santi. Jadi, halo pemirsa Guntur, Mitra 104,6 FM dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ade Dorcas dalam sajian obrolan spesial edisi Selasa 21 Juli 2020. Yang mana topik obrolan spesial kita kali ini yakni penghapusan sanksi administrasi dan balik nama kendaraan bermotor dan prosedur pengajuan santunan jasara harja serta operasi patuh agung 2020. Menghadirkan narasumber Kepala Jasara Harja Singaraja Nimade Ayu Mulidiawati, KBO Satlantas Polres Buleleng Ibtu Idewa Made Ardana, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Igusti Ayu Mirahwati. Dan Mitra 104,6 FM, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah Provinsi Bali terhadap keadaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Pemprov Bali tahun ini menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor. Kedua, untuk biaya pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Kebijakan ini dimulai sejak 6 Juli 2020 sampai dengan 18 Desember 2020 dan kebijakan ini tertuang melalui Peraturan Gubernur Bali nomor 33 tahun 2020. Dan langsung saja kepada Ibu Mirah ya, yang kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana dasar bisa dikeluarkannya Peraturan Pergub Bali nomor 33 tahun 2020 ini. Baik, terima kasih Mbak Ade. Jadi pemirsa Guntur yang saya banggakan, jadi memang di tengah situasi perekonomian saat ini di Provinsi Bali khususnya, kemudian sebagai keberpihakan ya dari pemerintah Bali terhadap masyarakat setempat, khususnya di Provinsi Bali. Jadi Bapak Gubernur telah mengeluarkan suatu peraturan gubernur ya nomor 33 ya tahun 2020 tentang pembebasan pokok bea balik nama kedua dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi dasar dikeluarkannya peraturan gubernur ini tentunya kita kembali melihat situasi ekonomi yang ada di Provinsi Bali ya, khususnya dampak dari COVID-19 ini, sehingga pemerintah Provinsi Bali sangat merespon ya kehidupan masyarakat terutama di Provinsi Bali tentang menurunnya ya perekonomian dalam bentuk memberikan relaksasi pajak ya terhadap bea balik nama kendaraan kedua dan selanjutnya. Mungkin itu dasarnya sehingga masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pembayaran pajak melalui penghapusan BBN KB kedua. Ya. Jelas berarti ini adalah bentuk perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap masyarakat ya Ibu ya. Dan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini bagaimana pelayanan yang diberikan? Apakah dengan metode-metode online ini menjadi pelayanan ini tetap efektif berjalannya atau bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Kalau metode pelayanan di tengah pandemi COVID-19 tentunya kita memberikan pelayanan secara online iya, kemudian untuk lebih efektifnya ya, karena pelayanan secara online lebih efektif daripada pelayanan dengan konvensional. Namun kami tetap melaksanakan pelayanan secara konvensional, baik di pelayanan-pelayanan yang tidak bisa terjangkau ya, jadi otomatis pelayanan yang di Samsat Induk ini ada di wilayah Desa Bakti Seraga kami buka tetap, kemudian di Samsat Pembantu Seririt secara konvensional juga kami tetap laksanakan, kemudian di Gerai dan Link. Di samping itu kami juga melaksanakan pelayanan ke Samsat keliling ke desa-desa. Itu secara konvensional. Namun kami menyarankan lebih efektif lagi kalau menggunakan secara online. Jadi bisa langsung ya bisa memanfaatkan, bisa nyamsat dari rumah atau melalui
media elektronik yang zaman digitalisasi sekarang ini ya bisa memanfaatkan karena semua sudah ada di sana. Betul sekali. Lantas bagaimana dengan jam atau waktu pelayanannya, apalagi dengan sekarang juga dibantu atau ditunjang dengan media online, apakah waktu untuk pelayanan itu dibatasi atau bagaimana? Ya, kalau pelayanan sebelumnya memang dapat kami mengatur pelayanan di masa COVID-19. Namun sekarang sudah menuju ke era baru. Jadi pelayanan kami kembali seperti semula. Jadi normal untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis kami tetap melaksanakan pelayanan dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4.00. Kemudian Jumat Sabtu kami melaksanakan pelayanan dari pukul 8 sampai pukul 13.00 Wita. Iya, jadi sangat jelas tentang aturan waktunya, tentang dasar kenapa Pergub Bali nomor 30 itu dikeluarkan untuk perhatian yang begitu besar. Iya, perhatian kepada masyarakat di Bali. Di Bali. Dan kita akan beralih ke Ibu Ayu. Ya. Jadi di sini bicara tentang jasara harja. Mungkin Ibu bisa menjelaskan gambaran secara umum tentang apa itu jasara harja, karena tidak dipungkiri mungkin masih ada banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya, wow, jasara harja itu apa ya? Dan bagaimana itu jasara harja itu ya? Dan apa saja sih yang dilakukan jasara harja? Mungkin Ibu Ayu bisa menjelaskan secara umum atau memberikan gambaran kepada Mitra 104,6 FM yang lagi di rumah hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ade. Nah, sekarang saya balikin dulu nih. Kalau saya tanya ke Mbak Ade, kalau saya sebut jasara harja yang terlintas itu apa pertama kali? Jasara harja itu terlintas kalau kecelakaan. Nah, langsung deh cari jasara harja. Iya, jadi benar sekali Mbak Ade. Jadi kebanyakan memang orang kalau mengingat jasara harja itu yang terlintas adalah kecelakaan. Tapi tidak juga banyak yang tahu bagaimana cara mengurus santunan jasara harja, padahal itu adalah hak dari masyarakat. Nah, kemudian juga banyak yang belum memahami kategori atau kriteria kecelakaan seperti apa yang terjamin atau dijamin oleh undang-undang. Jadi jasara harja ini merupakan badan usaha milik negara yang saat ini sudah bergabung menjadi bagian dari holding perasuransian dan penjaminan yang ditugaskan untuk mengelola dua undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang tahun 34 tahun 1964. Ya. Undang-Undang Nomor 33 sendiri itu mengatur tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Jadi setiap masyarakat yang menjadi penumpang kendaraan umum, darat, laut maupun udara, ya, darat, sungai atau danau, kemudian feri atau penyeberangan, ya, laut dan udara itu dijamin. Dari mana sumber dananya? Nah, pada saat kita menaiki kendaraan penumpang umum, itu kan kita membayar ongkos atau biaya gitu ya. Di dalamnya kita sudah membayar iuran wajib. Nah, di situ kita sudah mengasuransikan diri kita. Nah, nanti setiap bulannya pengusaha atau pemilik kendaraan penumpang umum tadi menyetorkan dana tadi kepada jasara harja. Itulah yang menjadi sumber dana untuk menyantuni setiap penumpang penumpang umum yang mengalami kecelakaan. Nah, kalau undang-undang yang satunya lagi, ini yang perlu saya garis bawahi. Dalam Undang-Undang Nomor 33, apabila terjadi kecelakaan tunggal gitu ya, itu terjamin. Gitu, seperti bus gitu ya. Itu ketika mengalami kecelakaan tunggal dijamin. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 34 mengatur tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, ini beda lagi. Jadi ini contohnya adalah apabila saya sedang berkendara, menaiki motor ataupun mobil, dan mudah-mudahan nggak terjadi ya kecelakaan misalnya. Apabila saya mengalami kecelakaan tunggal, itu saya tidak dijamin. Jadi dari undang-undangnya nomor 34 tahun 1964 itu mengatur bahwa yang dijamin dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan. Nah, dalam hal misalnya tadi terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban di luar alat angkutan, di luar kendaraan saya, misalnya saya tidak sengaja menabrak pejalan kaki atau pengendara kendaraan motor lain sehingga menyebabkan orang itu meninggal ataupun terluka, maka dialah yang
terjamin. Seperti itu. Jadi sederhananya adalah dalam Undang-Undang 34 itu kalau kecelakaan ada lawannya, maka itu terjamin. Seperti itu. Itu gambaran umum ya. Jadi mudah-mudahan cukup bisa mengedukasi Sobat Guntur apa itu jasara harja itu pertama, kemudian undang-undangnya apa sih, bahwa ternyata tidak semua kecelakaan itu bisa dijamin gitu ya. Ada undang-undangnya, ada Undang-Undang 33 untuk penumpang umum dan 34 untuk kecelakaan lalu lintas jalan. Dan kali ini kita mau beralih dulu ke Kabio Satlantas Polres Buleleng, Bapak Dewa ya, berbicara tentang jasara harja tadi. Nah, untuk mendapatkan biasanya nih Bapak, untuk mendapatkan santunan jasara harja itu dibutuhkan surat keterangan polisi. Dan bagaimana sih Pak prosedur untuk kita boleh memperoleh santunan itu melalui surat keterangan polisi ini, termasuk laka lantas tunggal? Nah, gimana Pak? Silakan. Baik, selamat sore Mbak Ade. Jadi untuk menyikapi apa yang disampaikan dari Ibu dari Jasa Raja berkaitan dengan persyaratan untuk memperoleh jasa raja. Jadi begini, jadi setiap kecelakaan ya, baik yang ada lawan OC itu harus dilaporkan ya, harus dilaporkan. Kalau dulu OC itu dilaporkan dengan surat keterangan saja sudah cukup. Tetapi untuk sekarang harus juga mengeluarkan laporan polisi. Jadi baik yang kecelakaan ada lawan maupun OC, kedua-duanya harus melaporkan ke pihak polisi yang terdekat ya, untuk penanganannya lebih cepat. Jadi perlu kita mendatangi atau mengolah TKP nantinya ya. Yang dibutuhkan nanti dari jasa untuk memproses santunan jasa raja maupun dari pertanggungjawaban dari rumah sakit ya, tentunya dari laporan polisi, sket gambar ya, berita acara sket TKP ya, itu semuanya nanti dilampirkan sehingga untuk proses daripada jasa rajanya bisa dipercepat ya. Selama ini begitu masyarakat mengalami kecelakaan kemudian ada yang melaporkan, kemudian polisi secepatnya juga mendatangi. Nah, termasuk bagaimana yang kejadiannya begitu jauh. Kita juga ada beberapa polsek, ada 9 polsek yang bisa menangani atau mendatangi TKP dengan cepat ya. Jadi seumpama kejadian berada di Grogak, polsek Grogak lah dulu dilaporkan, ditangani awal di sana, kemudian proses selanjutnya dikirim melalui mungkin personilnya langsung di Polres, kemudian kita tindak lanjuti, kemudian kita koordinasikan dengan jasa raja. Jadi tidak ada kata-kata terlambat lagi. Begitu juga dari jasa raja, begitu ada kecelakaan meninggal, contohnya hari ini kecelakaan, hari ini juga pun didatangi dengan jasa raja, langsung dibayarkan melalui BRI ya. Jadi begitu, kalau memang ada kejadian secepatnya kita laporkan, jangan sampai tertunda. Kami dari pihak kepolisian juga akan mengalami kesulitan, terutama apalagi nanti di saat ada musim hujan. Jadi mendatangi TKP atau mengolah dari key point atau titik kejadian itu kami mengalami kesulitan. Kemudian kesulitan kedua, saksi kita susah mencari nantinya. Nah, begitu masyarakat mendengar atau baik keluarganya atau tahu, silakan sampaikan sesegera mungkin sehingga polisi lebih awal, lebih cepat datang sehingga memudahkan untuk menangani maupun mencari saksi yang ada, sekaligus mengamankan TKP sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas kendaraan yang lain. Lantas kalau berbicara tentang secepatnya baru kejadian langsung dilaporkan itu kan lebih baik. Nah, lantas adakah ukuran waktu untuk pelaporan tentang kecelakaan ini? Mungkin kecelakaannya sudah kemarin atau 2 hari yang lalu, apakah itu masih bisa diurus atau masih akan bisa mendapat peluang keterangan polisi ini bagaimana Pak? Masih bisa. Jadi lebih awal kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat ini, kita tidak sama. Ada yang takut katanya, ada yang tidak tahu, makanya sering kita sosialisasikan. Baik pada kesempatan hari ini, kalau memang ada mengalami kecelakaan, sesegera mungkin untuk melaporkan. Ya, walaupun ada yang hal seperti itu tetap kita tindak lanjuti, kita tangani. Kasihan masyarakat itu untuk memudahkan untuk proses baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang ada lawannya. Berarti dalam jangka waktu kapanpun itu akan tetap selagi dilaporkan, selagi dilaporkan dan kita tetap tangani. Akan tetap tangani. Kesulitan-kesulitan apapun akan diterjang tetap untuk masyarakat ya. Benar-benar.
menanggapi tentang Pergub yang baru saja keluar, Pergub nomor 33 tahun 2020 ini terkait penghapusan bunga. Ya, tentang penghapusan bunga, sanksi administrasi dan balik nama kendaraan bermotor. Nah, bagaimana jika kendaraan yang tidak membayar pajak? Apakah akan kena tilang atau bagaimana nih Pak? Jadi pertanyaan untuk anak-anak muda nih ya, yang sering-sering bawa motor nggak pernah perhatiin, udah bayar pajak belum ya? Ini gimana nih Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kendaraan yang mati pajak di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu juga sudah diatur. Ya, karena kalau belum bayar pajak, belum disahkan, berarti itu STNK juga tidak disahkan, jadi bisa kita tindak. Namun di sela-sela ya, kita sering sudah sampaikan, di sela-sela COVID-19 ini kita hanya memberikan himbauan. Kebetulan juga dari pemerintah memberikan peluang ya, kebijakan-kebijakan. Mungkin kalau tidak salah sampai tanggal 28 Agustus Ibu ya, dikasih kebijakan. Pemerintah sudah memperhatikan semuanya nih. Kita juga seorang polisi, khususnya lalu lintas, jadi tetap kita menghimbau, silakan. Nah, berkaitan juga dengan kecelakaan lalu lintas, nanti juga apabila STNK-nya juga habis masanya atau sudah waktunya membayar pajak, ya usahakan diurus dulu sebelumnya sehingga memudahkan kita untuk memproses jasa harjanya. Harus itu. Jangan hanya nuntut, tapi kewajiban Ya, kita juga benar, harus benar. harus kita ini berputar dia, berputar. Jadi untuk sementara kita tidak menindak ya, kasihan di situasi kayak sekarang ini. Jadi kita tetap menghimbau masyarakat, silakan dibayar dulu pajaknya sehingga proses selanjutnya nanti lebih mudah untuk ke depannya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Mira. Dengan aturan, apakah ada target-target yang ditentukan dalam yang dipasang Bapenda Buleleng tahun ini? Lantas bagaimana nih dalam pencapaian target-target ini? Apakah optimis akan tetap mencapai target atau bagaimana? Mungkin Ibu Mira bisa menjelaskan gitu. Baik, terima kasih Mbak Ade. Kalau target tentunya sudah pasti. Kita pasti ditargetkan sebagai petugas pemungut pajak. Jadi untuk kami di UPTT Buleleng, untuk tahun ini 2020 kami ditargetkan untuk PKB-nya itu sebanyak 158.000 sekian unit ya, dengan nominal 80 miliar. Kemudian untuk BBNKB sebanyak 15.000 unit dengan nominal 57 miliar sekian. Nah, kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya dari yang ditargetkan itu karena kembali karena menurunnya perekonomian di masyarakat, tentunya masyarakat yang harusnya memenuhi kewajibannya masih tertunda. Jadi belum melakukan kewajibannya. Jadi bukan berarti masyarakat tidak disiplin ya, tidak disiplin melakukan pembayaran pajak. Tetapi masyarakat pada umumnya patuh untuk melakukan pembayaran pajak, namun karena faktor ekonomi, ya, karena faktor ekonomi sehingga belum bisa memenuhi kewajibannya, sehingga untuk target kami tentunya mengalami penurunan. Ya, selama 2 semester, jadi 1 semester jadi dua triwulan ya. Jadi selama tentunya akan mengalami suatu penurunan dari yang kita targetkan semula 100% ya. Tentunya sekarang baru tercapai ya 50, kurang lah, itu demikian ya Mbak Adi. Baik, beralih ke Ibu Ayu. Nah, dengan aturan yang baru saja dikeluarkan, apakah pembebasan ini berpengaruh terhadap jaminan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan laka lintas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964? Baik, makasih Mbak Ade dan Sobat Guntur dimanapun berada. Tadi dengar penjelasan dari Ibu Mirah bahwa memang untuk pembebasan sanksi maupun sekarang pembebasan bea balik nama ini merupakan bentuk dari perhatian pemerintah kepada masyarakat. Tentunya Jasara Harja di sini yang menjadi satu kesatuan dengan instansi Badan Pendapatan Daerah dan juga kepolisian di dalam ke kantor bersama Samsat, di mana kita sering melakukan koordinasi secara rutin dan
pastinya akan mendukung program atau kebijakan dari pemerintah ini. Nah, dari Jasara Harja salah satunya dengan memberikan pembebasan denda SWDK-LLJ. Dengan dibebaskannya denda ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap jaminan. Jadi prosedur maupun kecepatan pelayanan Jasara Harja, kualitas pelayanan itu tetap kami jaga. Jadi pembebasan denda tujuannya adalah untuk meringankan masyarakat, namun juga tidak boleh menghalangi kualitas pelayanan Jasara Harja kepada masyarakat. Nah, lantas berbicara tentang santunan atau berapa sih besarnya iuran yang mesti dibayarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan santunan dari Jasara Harja ini? Baik, sesuai Undang-Undang Nomor 34 tadi ya, dan perlu disampaikan juga bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 tahun 2017 sejak 1 Juni 2017 itu dana santunan sudah meningkat dari yang sebelumnya. Meningkat 100% tanpa diikuti dengan kenaikan iuran gitu ya. Nah, untuk 34 sendiri yang dananya bersumber dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, di mana itu pembayarannya bersamaan dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor ya setiap tahun ya. Mungkin Mbak Ade bisa cek, nanti kayaknya kalau saya udah pulang Mbak Ade buka dompet terus cek STNK-nya, oh iya ada SWDK-LLJ. Nah, disitulah sumber dananya. Itu berbeda-beda tergantung jenis kendaraannya. Nah, contoh misalnya motor ya, sepeda motor di atas 50 cc sampai dengan 250 cc itu 35.000 SWDK-LLJ-nya. Kemudian ada juga kendaraan mobil misalnya ya, itu 143.000 sampai dengan truk itu 163.000. Seperti itu sumbangan wajib. Tapi sekali lagi saya sampaikan, garis bawahi di sini bahwa kita membayar SWDK-LLJ bukan untuk menyantuni diri sendiri. Ya, tapi ini adalah bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga atau orang yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraan bermotor kita. Nah, itu dia bedanya dengan Undang-Undang 33 tadi ya, di mana kita membayar ongkos untuk naik bis misalnya, di dalamnya sudah ada iuran wajibnya sebesar Rp60 bagi penumpang, itu kita mengasuransikan diri kita. Mulai dari naik kendaraan, berada dalam perjalanan sampai dengan turun di tempat tujuan, apapun yang terjadi ada kecelakaan diri dalam selama menaiki kendaraan tersebut, kita terjamin oleh undang-undang. Seperti itu Mbak Ade. Wow. Ya, jadi beralih ke Pak Dewa lagi nih ya. Bicara tentang pandemi ini nggak akan menjadi topik yang seharusnya tidak membosankan, tapi harus terus menjadi peringatan untuk kita menjadi lebih waspada lagi. Nah, jadi bagaimana dengan operasi Patuh Agung di masa pandemik ini? Apakah itu bisa berjalan secara efektif atau ada kendala-kendala lain yang ditemukan? Bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi persiapan kita untuk menyelenggarakan operasi Patuh Agung 2020 ya, dasarnya dulu saya sampaikan ya, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian ada Perkap juga jadi Nomor 1 tahun 2019 tentang manajemen dan standar keberhasilan operasional Polri, kemudian baru saja RGB, rencana garis besar operasi Patuh Agung 2020 ini bisa terselenggara. Namun nanti ada beberapa sasaran juga yang kita nanti akan sampaikan berkaitan dengan operasi Patuh Agung ini. Ya, kami Polda Bali dan jajaran ya didukung dengan instansi terkait ya akan melaksanakan kegiatan operasi dengan sandi operasi Patuh Agung 2020 dengan lamanya 14 hari. Jadi tinggal lagi 2 hari, tanggal 23 itu sudah mulai TMT sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020. Ya, mungkin nanti sasarannya atau target operasi kita ya nanti di bidang preemptif, preventif dan penegakan hukum nanti kita dibatasi. Jadi preemptifnya sosialisasi, pencegahan itu hanya 40%, kemudian penegakan hukumnya hanya 20%. Itu pun yang berpotensi laka lantas. Ya, jadi beda dengan operasi-operasi yang terdahulu. Kalau dahulu sebelum COVID ini, ya mungkin karena operasi patuh nih, patuh itu sudah taat, ya harus sudah sama, ya kita harus paham, harus patuh. Untuk penegakan hukumnya dulu ya sampai 80-60% kita melakukan jumlah penindakan
Ya, jumlah penindakan kita tahun lalu itu sampai dengan 1215 ya. Jadi segitu, kalau sekarang hanya 20% untuk melakukan penindakan. Itu pun kita tidak mengejar target, Ibu. Ya, tidak mengejar target dalam artian kita hanya menekan tingginya mungkin angka kecelakaan, pelanggaran sehingga ya tidak terlalu banyak lah ya. Mudah-mudahan dengan perbandingan operasi patuh yang 2019 itu ada 17 kejadian, ya syukurnya pada saat itu tidak ada yang mengakibatkan fatalitas meninggal dunia. Ada satu saja yang korban luka berat, kemudian 36 luka ringan. Ya, jadi berpatokan dengan perbandingan dengan operasi itu, kemudian di sela-sela COVID-19 ini dengan penindakan 20%, ya kita yang khusus yang berpotensi kecelakaan lalu lintas itu. Ya, sasaran yang nanti akan kita sasar ya tentunya penggunaan helm ya, helm SNI. Yang kedua melawan arus. Ya, yang ketiga pengendara di bawah umur. Kemudian yang keempat ya, penggunaan lajur yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima ada kaitannya dengan COVID-19. Ya, apa yang tadi mungkin nanti kita lanjutkan berkaitan dengan penggunaan masker, penggunaan helm, penggunaan hand sanitizer, cuci tangan, itu merupakan protokol kesehatan. Nanti kita akan sampaikan sampai segitu. Wow. Mitra 104,6 FM, Ade masih punya banyak pertanyaan untuk narasumber kita, tapi jangan kemana-mana dulu. Dan nanti juga di session kedua kita membuka untuk Mitra 104,6 FM, boleh joinan, boleh bergabung bersama di sini, bisa telepon via 23455. Dan sebelum kita melanjutkan, kita akan beralih dulu ke Santi untuk jeda iklan. Silakan rekan Santi.